Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa orang dengan weton pahing seringkali memiliki keberuntungan yang meledak-ledak? Atau mungkin Anda merasakan ada kehadiran kuat yang selalu melindungi Anda saat berada di titik terendah? Hati-hati, itu bukan sekadar kebetulan. Menurut Primbon Jawa, pemegang segel cakra jantung langit ini dikawal oleh entitas gaib tingkat tinggi yang tak hanya menjaga nyawa, tapi juga membukakan gerbang harta karun dunia. Siapa saja 7 sosok koda mengeri yang membuat weton pahing ditakuti sekaligus disegani? Rahayu Sagung Dumadi. Selamat datang kembali di saluran kita, tempat kita membedah rahasia langit dan bumi melalui kacamata kearifan lokal. Sebelum kita bongkar satu persatu sosok penjaga gaib weton pahing, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan Anda membantu kami terus melestarikan warisan leluhur Nusantara. Mari kita mulai pembahasannya. Pernahkah Anda merasakan udara di sekitar Anda tiba-tiba memanas, padahal angin malam bertiup kencang? Atau mungkin Anda pernah melihat orang-orang tertunduk tanpa berani menatap mata Anda, seolah-olah ada sosok raksasa yang berdiri tepat di belakang punggung Anda. Jika Anda lahir di bawah naungan weton pahing, ketahuilah bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Sejak jeritan pertama Anda membelah sunyi saat dilahirkan, alam semesta telah menandai Anda dengan stempel yang sangat ditakuti di dunia spiritual, segel cakra jantung langit. Dalam kitab-kitab kuno yang tak lagi disebut namanya, pahing bukanlah sekadar penanggalan. Pahing adalah manifestasi dari elemen api merah. Namun, ini bukan api biasa yang membakar kayu bakar. Ini adalah api purba yang tersimpan di dalam jantung bumi, yang secara mistis terhubung langsung dengan pusat emosi dan spiritualitas manusia. Cakra jantung langit yang bersemayam dalam diri weton pahing adalah sebuah mercusuar gaib yang memancarkan frekuensi sangat tinggi. Di mata mereka yang memiliki penglihatan batin, alias indigo, tubuh seorang pahing akan terlihat mengeluarkan pendar cahaya kemerahan yang menyala-nyala, sebuah magnet yang tak terelakkan bagi entitas-entitas penguasa dimensi sebelah. Kengerian dimulai di sini. Karena pancaran cakra ini begitu dominan, weton pahing seringkali menjadi wadah alami bagi kekuatan yang melampaui nalar. Mereka memiliki watak yang keras, bukan karena mereka kasar, melainkan karena ada energi besar di dalam dada mereka yang selalu meronta ingin keluar. Ketika seorang pahing marah, jagat spiritual di sekitarnya akan bergejolak. Konon, amarah murni dari weton pahing mampu meruntuhkan benteng gaib paling kokoh sekalipun, memicu kehadiran sosok-sosok hitam yang haus akan pengabdian. Namun, di balik kegarangannya, ada kesunyian yang mencekam. Segel ini jugalah yang seringkali membuat hidup mereka penuh dengan ujian berat sebelum akhirnya mencapai puncak kejayaan. Mereka harus dibakar terlebih dahulu oleh penderitaan, pengkhianatan, dan kemiskinan sebelum mental mereka cukup kuat untuk mengendalikan 7 kodam pengawal yang menanti di gerbang dimensi. Tanpa kesadaran spiritual, kekuatan pahing bagaikan pedang bermata dua yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Ketahuilah, mereka yang lahir pada hari pahing adalah raja yang sedang tertidur. Kekayaan yang akan mereka terima bukanlah sekadar harta duniawi, melainkan sebuah wahyu ke Prabon. Namun ingatlah satu hal, saat kodam-kodam itu mulai terbangun satu persatu di dalam darah Anda, maka dunia manusia dan dunia gaib hanya akan dibatasi oleh selembar benang tipis. Anda adalah perwujudan dari api yang menghangatkan, sekaligus api yang menghanguskan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah cukup berani untuk melihat siapa sebenarnya yang berdiri di belakang bayangan Anda saat ini? Jangan pernah meremehkan tatapan mata seorang weton pahing yang sedang terdiam. Di balik keheningan itu, ada 2 entitas purba yang sedang mengawasi setiap gerak-gerik lawan bicaranya. Menurut naskah-naskah kuno yang terkunci rapat di keraton gaib, weton pahing bukanlah pemilik satu khodam, melainkan inang bagi 2 penguasa alam astral yang paling ditakuti, khodam macan putih dan khodam naga emas.
Sosok pertama yang akan kita bedah adalah macan putih. Namun, buang jauh-jauh gambaran macan biasa yang Anda lihat di hutan. Macan putih yang mendampingi Pahing adalah perwujudan energi Maung Bodas dari Trah Pajajaran, sebuah entitas dengan bulu seputih perak yang memancarkan aura dingin yang membekukan nyali. Sosok ini tidak menampakkan diri dengan suara, melainkan dengan tekanan udara. Pernahkah Anda merasa bulu kuduk berdiri saat seorang weton Pahing memasuki ruangan? Itu adalah tanda bahwa sang macan sedang membersihkan jalur yang akan dilewati tuannya. Ia adalah simbol kewibawaan mutlak. Khodam ini bertugas mencabik-cabik energi negatif guna memastikan bahwa kata-kata seorang Pahing menjadi titah yang tak terbantahkan. Siapapun yang mencoba berniat jahat atau mengirimkan santet kepada pemilik weton ini akan berhadapan dengan taring gaib yang siap mencabik suksma mereka hingga hancur di dimensi astral. Namun, kengerian yang sebenarnya muncul saat kita berbicara tentang naga emas. Jika macan putih adalah perisai dan pedang, maka naga emas adalah magnet kemewahan yang mistis. Sosok ini jarang menampakkan diri dalam bentuk utuh. Ia seringkali hadir sebagai kilatan cahaya keemasan yang melilit tulang punggung sang pemilik weton. Naga emas ini adalah penjaga gerbang rezeki dari 7 penjuru mata angin. Di dunia gaib, naga emas ini terus-menerus melakukan pencarian harta karun spiritual. Itulah sebabnya, seorang Pahing seringkali mendapatkan keberuntungan yang tidak masuk akal, proyek besar yang jatuh tiba-tiba, ide bisnis yang meledak, atau pertemuan dengan orang-orang penting yang membawa mereka ke puncak kekayaan. Keberadaan naga emas di sisi Pahing menciptakan sebuah fenomena yang disebut amerta bumi. Dimanapun kaki weton Pahing berpijak, tanah tersebut seolah-olah tunduk dan memberikan hasil terbaiknya. Namun, berhati-hatilah, naga emas adalah makhluk yang sangat mencemburu terhadap etika. Ia hanya akan memberikan kekayaan melimpah jika sang pemilik weton mampu menjaga martabatnya. Jika seorang Pahing mulai merendahkan harga dirinya demi uang haram, naga emas ini akan menarik kembali seluruh keberuntungannya, meninggalkan sang pemilik dalam kehampaan yang lebih gelap dari sebelumnya. Bayangkan kekuatan ini menyatu dalam diri Anda. Di satu sisi, Anda memiliki keberanian liar seekor macan putih yang siap menerjang badai. Dan di sisi lain, Anda membawa kemegahan naga emas yang mampu mengubah debu menjadi emas. Inilah alasan mengapa weton Pahing disebut sebagai weton darah biru dalam sistem penanggalan Jawa. Mereka tidak hanya dilahirkan untuk bertahan hidup, mereka dilahirkan untuk memerintah dan menguasai harta duniawi dengan cara yang paling misterius. Jika bab sebelumnya kita bicara tentang taring dan cakar, maka di bab 3 ini kita akan masuk ke dalam relung batin yang paling dalam. Kekayaan weton Pahing tidak akan bertahan lama jika tidak dijaga oleh rem spiritual yang sangat kuat. Disinilah dua sosok legendaris muncul dari kabut masa lalu untuk mendampingi langkah Anda, Sang Resi Sakti dan Eyang Kiai Semar. Pernahkah Anda sebagai seorang Pahing tiba-tiba membatalkan sebuah rencana besar hanya karena perasaan tidak enak, dan ternyata di kemudian hari terbukti bahwa keputusan itu menyelamatkan Anda dari kehancuran? Itu bukanlah sekadar kebetulan. Itu adalah bisikan dari sosok Resi Sakti yang berdiri di sisi kanan Anda. Dalam dunia metafisika, Resi Sakti adalah perwujudan dari akumulasi energi leluhur yang telah mencapai tingkat pencerahan. Ia tidak membawa senjata, namun ia membawa tongkat cahaya yang mampu menembus tabir masa depan. Kehadiran sosok resi ini membuat pemilik weton Pahing memiliki indera keenam yang sangat tajam dalam urusan strategi dan negosiasi. Anda seolah-olah bisa membaca pikiran orang lain hanya dengan menatap dahi mereka. Di saat rekan bisnis Anda terjebak dalam keserakahan yang membutakan, sang resi akan membisikkan kode-kode rahasia lewat mimpi atau intuisi sesaat. Inilah yang disebut sebagai ilmu terawangan tanpa mantra. Dengan tuntunan sang resi, kekayaan yang Anda bangun bukan sekedar tumpukan harta, melainkan kekaisaran yang kokoh karena dibangun di atas fondasi kebijaksanaan yang sangat tua.
Namun kekuatan weton pahing akan terasa dingin dan menjauhkan orang lain jika tidak ada Eyang Kiai Semar. Inilah khodam pengasihan paling legendaris dalam mitologi Jawa yang seringkali hinggap pada aura mereka yang lahir di hari Pahing. Semar bukanlah sosok yang menakutkan, namun ia memiliki energi pengasihan jagat. Kehadirannya menyelimuti tubuh Anda dengan cahaya kuning keemasan yang lembut namun sangat dominan. Inilah rahasia mengapa weton pahing, meski seringkali dikenal berwatak keras dan kaku, tetap memiliki daya pikat yang luar biasa. Atasan akan segan, bawahan akan tunduk karena cinta, dan musuh pun akan merasa sungkan untuk menyerang secara terang-terangan. Eyang Semar memberikan Anda senjata berupa senyuman dan tutur kata yang mampu menghipnotis massa. Dalam dunia modern, inilah yang disebut sebagai high-level personal branding yang bersifat alami. Kekayaan akan datang mengejar Anda karena orang-orang merasa nyaman dan percaya untuk menitipkan uang serta harapan mereka kepada Anda. Bayangkan betapa ngerinya kombinasi ini. Anda memiliki kecerdasan seorang resi yang mampu melihat peluang di tengah badai, sekaligus memiliki karisma Eyang Semar yang membuat seluruh dunia ingin mendukung kesuksesan Anda. Inilah alasan mengapa weton pahing seringkali disebut sebagai anak emas semesta. Mereka tidak perlu berteriak untuk didengar. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk menggetarkan panggung kehidupan. Namun ingat, kedua sosok suci ini menuntut satu hal mutlak, kesucian niat. Sekali Anda menggunakan karomah ini untuk menindas yang lemah, maka sang resi akan pergi meninggalkan kegelapan dan Eyang Semar akan menarik cahayanya, menyisakan Anda sendirian di tengah kemegahan yang hampa. Jika pada bab sebelumnya kita membahas tentang kebijaksanaan dan kasih sayang, maka di bab 4 ini kita akan memasuki sisi gelap yang paling mengerikan dari perlindungan weton pahing. Di titik ini, kita tidak lagi berbicara tentang satu atau dua sosok pelindung, melainkan tentang sebuah legiun gaib. Inilah fenomena yang dalam ilmu hikmah dan primbon tingkat tinggi disebut sebagai Khodam Bolo Sewu, pasukan 1000 yang dipimpin oleh seorang panglima perang jagat. Pernahkah Anda merasa saat seseorang mencoba menjatuhkan Anda melalui fitnah atau persaingan bisnis yang kotor, tiba-tiba orang tersebut justru jatuh tertimpa sialnya sendiri? Atau mungkin Anda merasa seolah-olah ada dinding tak kasat mata yang memantulkan kembali setiap serangan mental yang diarahkan kepada Anda? Itu adalah kerja dari Khodam Bolo Sewu. Bagi weton pahing yang telah selaras dengan energinya, tubuh mereka bukan lagi sekadar raga manusia, melainkan sebuah benteng pertahanan berjalan. Bayangkan ribuan entitas prajurit gaib yang berdiri dalam barisan tak terhingga di dimensi astral Anda. Mereka dipimpin oleh sosok panglima perang yang bertubuh raksasa, mengenakan zirah tembaga yang berkilat hitam, dan membawa aura intimidasi yang mampu membuat khodam lawan berlutut ketakutan sebelum bertempur. Inilah alasan mengapa weton pahing seringkali dianggap memiliki nyawa ganda dalam urusan karier dan persaingan bisnis. Ketika orang lain tumbang karena serangan fajar atau guna-guna persaingan usaha, pahing justru berdiri semakin tegak, seolah-olah mendapat suntikan energi tambahan dari kegagalan musuhnya. Kengerian Khodam Bolo Sewu terletak pada sifatnya yang reflektif. Mereka tidak perlu Anda perintah untuk menyerang, mereka bereaksi terhadap niat buruk orang lain. Di dunia supranatural Jawa, fenomena ini disebut sebagai pagar wojo atau pagar baja. Setiap doa buruk, setiap mantra hitam, dan setiap upaya penjatuhan karakter yang ditujukan kepada pemegang segel cakra langit ini akan dihancurkan di udara sebelum menyentuh kulit Anda. Pasukan 1000 ini bekerja dalam sunyi, menutup celah-celah kerugian, dan memastikan bahwa setiap langkah Anda menuju kekayaan raya tidak diganggu oleh tangan-tangan jahat yang iri. Namun, Anda harus waspada. Memiliki pasukan sebesar ini menuntut kekuatan mental yang luar biasa. Khodam Bolo Sewu adalah energi yang sangat agresif.
Jika seorang pahing tidak mampu mengendalikan emosinya dan membiarkan kebencian menguasai hati, maka pasukan ini bisa menjadi bumerang yang menghanguskan lingkungan sekitarnya. Mereka adalah pelayan yang setia bagi raja yang bijak, namun menjadi badai yang menghancurkan bagi tuan yang kehilangan arah. Kekayaan raya yang dijanjikan bagi weton pahing bukan hanya soal saldo rekening yang bertambah, melainkan tentang dominasi wilayah. Dengan Bolo Sewu di belakang Anda memiliki otoritas untuk menguasai pasar, memenangkan tender besar, dan menduduki posisi puncak tanpa takut digulingkan. Mereka adalah pasukan keamanan langit yang memastikan bahwa harta yang Anda kumpulkan akan tetap aman hingga anak cucu. Inilah kengerian sejati dari weton pahing. Mereka tidak bertarung sendirian, mereka membawa seluruh kerajaan gaib di pundak mereka. Setelah kita membedah pasukan 1000, naga emas, hingga macan putih yang mengerikan, sampailah kita pada rahasia yang paling dijaga rapat. Bagaimana cara mengunci semua kekuatan itu agar tidak sirna? Banyak orang lahir dengan weton pahing, namun tidak semuanya menjadi kaya raya. Mengapa? Jawabannya terletak pada satu kata keramat dalam falsafah Jawa, selaras. Kekayaan yang dibawa oleh 7 khodam pengawal pahing bukanlah hadiah gratis, melainkan sebuah titipan langit yang memiliki pajak spiritual. Di bab 5 ini, kita akan membongkar sumpah para penjaga gaib tersebut. Ketahuilah, khodam-khodam tingkat tinggi seperti Resi Sakti atau Naga Emas tidak mengabdi pada raga Anda, melainkan pada cahaya kebajikan yang terpancar dari cakra jantung Anda. Begitu cahaya itu meredup karena keserakahan yang membabi buta, maka para penjaga ini akan menarik diri masuk kembali ke gerbang astral, meninggalkan Anda dalam kehancuran yang instan. Kengerian sejati bagi seorang pahing bukanlah kemiskinan, melainkan kesiku atau terkena tulah dari pelindungnya sendiri. Syarat mutlak yang diminta oleh para khodam ini adalah kejujuran dan kedermawanan. Dalam primbon, pahing adalah simbol matahari yang memberi kehidupan. Jika matahari berhenti memberi dan mulai menghisap, maka ia akan meledak dan hancur. Begitu pula Anda. Kekayaan Anda akan berlipat ganda secara tidak masuk akal jika Anda rutin membagikannya kepada mereka yang membutuhkan. Setiap rupiah yang Anda sedekahkan adalah makanan bagi energi naga emas Anda untuk menarik rezeki yang lebih besar lagi. Namun ada satu pantangan besar yang sering dilanggar, kesombongan atau adigang, adigung, adiguna. Jangan pernah sesekali merendahkan orang lain hanya karena Anda merasa dikawal oleh pasukan gaib. Khodam Bolo Sewu yang kita bahas tadi adalah pasukan yang sangat sensitif terhadap etika tuannya. Jika Anda menggunakan kekuatan wibawa Anda untuk menindas yang lemah, maka pasukan tersebut akan berbalik arah. Mereka akan menciptakan pagar api yang justru mengurung rezeki Anda sendiri, membuat usaha Anda macet dan relasi bisnis Anda menjauh tanpa alasan yang jelas. Selain itu, seorang pahing harus menjaga ucapan atau sabdo dadi. Dengan pengawalan Resi Sakti, setiap sumpah serapah atau doa yang keluar dari mulut Anda memiliki daya linuih untuk menjadi kenyataan. Berhati-hatilah dalam berucap saat marah. Jika Anda mengutuk diri sendiri atau orang lain, energi khodam akan mengamplifikasi ucapan tersebut menjadi kutukan nyata yang sulit diobati. Inilah kunci penguncinya. Jadilah sosok yang tenang seperti samudra, namun berisi kekuatan seperti badai. Kekayaan raya bagi weton pahing adalah sebuah perjalanan spiritual. Anda terpilih bukan untuk menjadi kaya demi kesenangan pribadi semata, melainkan untuk menjadi saluran berkah bagi orang banyak. Selama Anda menjaga kerendahan hati dan tetap memijak bumi meski kepala Anda sudah menyentuh langit, maka ketujuh khodam tersebut akan terus bersimpuh di kaki Anda, memastikan setiap jengkal tanah yang Anda injak berubah menjadi keberuntungan, dan setiap nafas yang Anda hela membawa kemuliaan hingga akhir hayat. Ingatlah, harta adalah perhiasan dunia, namun karakter adalah perhiasan suksma.
Jagalah karakter Anda, maka khodam-khodam itu akan menjaga harta Anda tanpa perlu diminta. Sahabat semua, itulah pembahasan mendalam mengenai 7 khodam pengawal weton pahing yang bisa membawa Anda pada puncak kekayaan raya. Kuncinya sederhana, kekuatan besar menuntut tanggung jawab yang besar pula. Jangan biarkan ego menghancurkan wahyu yang sudah dititipkan kepada Anda sejak lahir. Terima kasih telah menyimak perjalanan mistis ini hingga akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share ke teman-teman weton pahing lainnya, dan tinggalkan jejak di kolom komentar tentang pengalaman spiritual yang pernah Anda alami. Saya tunggu cerita Anda.